A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Beri kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka azab yang sangat pedih. Surat An-Nisa ayat 138. Ayat ini hingga ayat 147 menurut para ulama tafsir berbicara tentang orang-orang munafik, baik sikap mereka di dalam kehidupan dunia ini dan nanti nasibnya di yaumil qiyamah kelak. 147 surat An-Nisa adalah akhir dari juz yang kelima. Begitulah keserasian ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, akhir dari juz yang kelima yang berada di surat An-Nisa adalah pembahasan tentang orang-orang munafikin. Awal ayat dengan ungkapan bahasa basyiril munafikin, beri kabar gembira. Bahasa beri kabar gembira lazim digunakan oleh Al-Quran untuk dua hal. Apakah untuk kebahagiaan dan kebaikan atau sebaliknya untuk kesengsaraan dan kecelakaan. Di surat An-Nisa ayat 138, kabar gembira yang Allah sampaikan kepada orang munafik adalah tentang azab yang pedih. Namun itulah bahasa Al-Quran. Kenapa beri kabar gembira dengan azab yang pedih? Sebuah ungkapan yang menunjukkan penghinaan. Karena seharusnya berita gembira, kabar gembira itu tentu yang membahagiakan. Orang-orang munafik dihinakan oleh Allah dengan bahasa Al-Quran, beri kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka kelak azab yang sangat pedih. Apa saja ciri-ciri orang munafik? Di ayat 139 kemudian nanti disempurnakan di ayat 141, 142 hingga 143. Allah menggambarkan sifat orang-orang munafik adalah mereka lebih percaya kepada selain orang-orang beriman. Mereka menjadikan selain orang beriman sebagai sahabat dekat, sebagai yang ia percayai. Padahal seharusnya yang selalu berteman dengannya, yang ia sangat percayai adalah tentu orang-orang yang beriman. Alasan yang dikemukakan oleh surat An-Nisa ayat 139 adalah mereka menginginkan mendapatkan kemuliaan dengan menjadikan selain orang-orang beriman sebagai sahabat, teman setia, teman bergaul, dan lain sebagainya. Maka Allah sampaikan, Allah luruskan, fa innal izzata lillahi jami'a. Sungguh kemuliaan adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa selalu kita baca di pagi hari maupun di petang hari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 26. Ya Allah, Engkaulah zat yang menganugerahkan apapun yang Engkau kehendaki. Kemuliaan ada di tangan-Mu dan Engkau anugerahkan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Demikian juga kehinaan berada di tangan-Mu, Engkau anugerahkan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Tentu dengan lantunan zikir tersebut
lantunan ayat tersebut yang mengawali zikir pagi dan petang kita adalah agar kita selalu termasuk yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan. Bagaimana sikap kita terhadap mereka yang kemudian duduk-duduk berada di dalam majlis di mana majlisnya bukan untuk mengingat Allah, bukan majlis untuk mengagungkan Allah, bukan majlis untuk mengingat kebesaran dan keagungan Allah, membaca ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah. Namun majlis yang dilakukan, forum yang dilakukan adalah forum untuk malah sebaliknya memperolok ayat-ayat Allah, menafikan keagungan Allah, mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu yang terjadi dalam perhimpunan, dalam perkumpulan, dalam majlis, dalam forum, maka Allah mengingatkan, jangan duduk bersama mereka yang melakukan pembicaraan untuk mencemooh, untuk menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita selalu duduk, selalu bersama orang-orang yang mengkaji ayat-ayat Allah, mengingat kebesaran dan keagungan Allah. Karena itu majlis yang sangat Allah muliakan. Termasuk majlis yang kita adakan ini, alhamdulillah, dalam rangka membaca ayat-ayat Allah, mentadaburi, mengambil hikmah dan pelajaran, agar Al-Quran menjadi penolong kita dalam kehidupan dunia dan penolong kita dalam kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayat berikutnya 141, ini juga masih tentang sifat orang-orang munafik. Mereka bergaul, mereka berinteraksi, mereka bersama dengan siapapun. Namun mereka punya kepentingan. Jika sekelompok orang itu memberikan keuntungan, mereka mengaku termasuk golongan mereka. Namun jika tidak mendapatkan apa-apa, mereka berpindah kepada kelompok yang lain. Padahal, kenapa kita bergaul? Kenapa kita berteman? Kenapa kita bersahabat? Di surat Az-Zukhruf ayat 67 adalah karena kita ingin meningkatkan diri kita, meningkatkan kesolehan kita, meningkatkan ketaatan kita. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Justru pertemanan, persahabat ini yang kita jalin atas dasar kebaikan tidak hanya berlangsung saat kita hidup di dunia, tapi subhanallah, Allah kekalkan kelak di yaumil qiyamah. Kita ingat dengan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis Bukhari, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak adalah 2 orang yang bersahabat, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. 2 orang, bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 100? Bagaimana kalau 1000? Atau lebih banyak dari itu? Kita bersama dalam majelis ini adalah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Maka insya Allah pertemanan kita, kebersamaan ini, subhanallah, akan Allah kekalkan. Kita kembali dibersamakan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah, dihimpunkan oleh Allah di dalam surga Allah dengan naungan yang Allah berikan sesuai dengan janjinya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadahnya orang-orang munafik? Karena orang munafik ini mengaku beriman, tetapi sesungguhnya keimanannya tidak tulus. Maka mereka pun beramal, namun amalnya pun tidak ikhlas karena Allah. Beramal sekedar untuk mendapatkan perhatian manusia. Beramal dengan riya. Beramal agar dikatakan ia adalah orang yang soleh misalnya. Maka Allah gambarkan di ayat 142, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah.
Karena yang ia lakukan bukan karena Allah, tapi karena sesuatu yang ia inginkan. Kalau mereka sholat, kata Allah, mereka sholat dalam keadaan malas. Maka di dalam hadis Muslim, Ahmad dan Nasai dikatakan, Athqalus sholati alal munafikina sholatul isya wal fajr. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat fajar. Sholat isya berat karena itu malam hari mungkin keadaan penat, letih dan mengantuk sehingga sulit untuk beribadah sholat isya apalagi sholat malam. Sholat fajar pun mungkin mereka sedang dalam keadaan nyenyak tidurnya sehingga bangun sulit untuk menunaikan sholatul fajar. Mereka juga melakukan yura'unan nas. Segalanya hanya untuk menarik perhatian. Riya kalau dalam bahasa Al-Quran Al-Karim. Dalam bahasa hadis pun demikian. Seorang yang beramal bukan karena Allah adalah riya. Mereka juga dikatakan oleh Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah, baik di dalam sholatnya maupun di luar sholatnya, illa qalila, kecuali sedikit. Sholatnya sangat cepat. Bacaan-bacaannya dalam sholat tidak ikut tuntunan tajwid. Sholatnya sangat ekspres. Gerakan-gerakannya begitu cepat. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya di surat Al-Ahzab ayat 41, Allah ingatkan orang-orang beriman untuk memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah mengingat Allah dengan mengingat yang sebanyak-banyaknya. Dan mengingat Allah Subhanahu wa taala atau berzikir itu diperintah dengan sebanyak-banyaknya karena tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, dan tidak dibatasi oleh keadaan. Tidak ada persyaratan berzikir harus dalam keadaan suci. Demikian juga kita boleh berzikir sambil duduk, sambil bekerja, dalam perjalanan, berbaring bahkan. Demikian juga dalam keadaan yang sangat beragam. Tidak ada syarat rukun yang khusus bagi orang yang berzikir. Berzikir pula bisa dengan hati kita, bisa dengan lisan kita, dan bisa dengan perbuatan kita. Semuanya adalah dalam rangka kita menghindari perilaku orang munafik. Orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat mengingat Allah dalam waktu yang banyak. Atau mereka tidak bisa mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Inilah yang Allah sampaikan tentang sifat orang-orang munafik di ayat 142. Imam Ibnu Katsir menukil beberapa hadis tentang orang yang paling utama dari ibadah sholatnya, dari ibadah puasanya, bahkan dari ibadah haji dan sodakohnya. Ketika seorang sahabat bertanya, ayyul musallina a'zamu ajra, siapa dari orang-orang sholat yang pahalanya lebih besar? Siapa dari orang-orang puasa yang pahalanya lebih besar? Siapa dari orang-orang yang haji yang pahalanya lebih besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adz-dzakirinallaha katsira, yaitu orang yang berzikirnya lebih banyak. Dalam sholat berzikirnya lebih banyak. Dalam puasa banyak berzikir. Ketika beribadah haji juga banyak berzikir. Imam Ibnu Katsir pula menukil sebuah hadis yang luar biasa keutamaannya. Bagaimana kita termasuk kategori orang yang berzikirnya banyak adalah jika seorang suami bangun di tengah malam, kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya, lantas keduanya sholat berjamaah,
maka kutiba minadz-dzakirina lillahi katsira. Keduanya dihitung oleh Allah, dinilai oleh Allah sedang melangsungkan zikir, sedang berzikir sepanjang malam. Subhanallah. Inilah motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lebih banyak berzikir mengingat Allah agar terhindar dari sifatnya orang-orang munafikin. Sifat berikutnya orang-orang munafikin di ayat 143. Mudzabdzabina baina dzalik. Mereka tidak teguh pendirian. Mereka ikut angin kemana arah angin menghembus. Namun intinya mereka menjalankan sesuatu karena ada kepentingan duniawi. Mereka tidak ada sedikit pun keikhlasan dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika di pihak A ia mendapatkan banyak, ia mengaku bagian darinya. Jika di pihak B mendapatkan keuntungan, ia pun datang dan mengaku bagian dari pihak B dan selanjutnya. Maka inilah kenapa kemudian orang-orang munafik adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka dapat saja berganti baju. Mudah sekali berganti keadaan. Namun tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan duniawinya. Ayat 144, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman bersikap seperti orang-orang munafik. Ulama tafsir mengkaitkan ayat 144 dengan ayat 139. Di ayat 139, Allah melarang orang-orang munafik. Allah menggambarkan orang-orang munafik. Mereka lebih percaya kepada selain orang beriman. Apakah sebagai teman setianya, sahabat karibnya. Maka orang beriman dilarang untuk menjadikan teman karib, sahabat setianya, bukan dari orang-orang beriman. Karena pertemanan kita, persahabatan kita dan kebersamaan kita tidak hanya untuk urusan dunia, tapi Allah kekalkan. Allah kembali bersamakan dengan temannya, sahabatnya di dunia, itulah yang akan bersamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Bukhari tentang naungan di hari kiamat yang menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Di antaranya adalah warujulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bersahabat karena Allah, berteman, ya, selalu bersama dalam kebaikan, saling mengingatkan, datang untuk kebaikan bersama, saling membantu untuk kebaikan. Mereka mencintai sesamanya karena Allah. Mereka menolong sahabatnya karena Allah. Maka inilah yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Bayangkan 2 orang. Bagaimana kalau 5 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Itulah kenapa kita selalu berteman, selalu bersahabat. Karena persahabatan di dunia adalah persahabatan di yaumil qiyamah kelak. Di surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah juga mengingatkan agar pertemanan dan persahabatan ini dibangun atas dasar takwa, yaitu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, dalam rangka meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Kalau itu dilakukan, maka inilah yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang bertakwa atau yang bersahabat, sahabat-sahabat karib di dunia, itulah sahabat-sahabat karib di dalam surga. Kalau pertemanan dan persahabatan itu atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman dilarang oleh Allah untuk bersikap seperti orang-orang munafik. Salah satunya adalah mereka lebih nyaman berteman, lebih memilih berteman bukan karena dasar takwa, tetapi karena kepentingan duniawi. Maka disinilah
Kemudian balasannya di ayat 145 atas sikap orang-orang munafik. Ibadahnya, amal solehnya, pertemanannya, dan lain sebagainya yang bukan karena Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik akan berada di lapisan paling bawah dari neraka. Kerak yang paling bawah dari neraka. Kalau kita gambarkan, neraka itu benar bertingkat-tingkat. Semakin bawah, semakin panas. Maka Abu Thalib, pamanda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan, diringankan azabnya, yaitu diangkat ya tingkatan nerakanya yang paling atas karena tidak terlalu panas, meskipun tetap panas karena neraka. Bagaimana kita bayangkan kalau itu di lapisan yang paling bawah, fiddarkil asfali minan nar. Kenapa Allah ancam mereka dengan siksaan yang paling berat? Tidak hanya neraka, tapi lapisan yang paling bawah. Karena tadi mereka disebut oleh Allah menipu Allah. Pura-pura beramal karena Allah, padahal bukan karena Allah. Pura-pura sholat karena Allah, padahal sama sekali tidak sholat karena Allah. Pura-pura berzikir karena Allah, padahal berzikirnya bukan karena Allah. Pura-pura baik dengan siapapun, tapi bukan karena Allah. Inilah landasan kata para ulama, kenapa orang-orang munafik nasibnya di yaumil qiyamah kelak berada di lapisan paling bawah dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah tetap maha pemurah. Allah maha pengampun. Setiap manusia diberi kesempatan untuk bertobat, untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ayat-ayat yang tadi disampaikan. Para ulama mengkaitkan 146 dengan ayat-ayat sebelumnya tentang orang-orang munafik. Jika mereka mau bertobat, jika mereka mau memperbaiki diri, berpegang teguh dengan Allah, mereka mengikhlaskan segalanya hanya karena Allah, maka mereka akan dibersamakan bersama orang-orang mukmin. Illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Masya Allah. Allah maha pemurah. Allah maha pengampun. Siapapun tanpa terkecuali dari hamba-hambanya diberikan kesempatan untuk bertobat. Sebagian ulama tafsir memahami inilah syarat tobat. Bertobat, islah, memperbaiki diri, semakin soleh, semakin baik. Karena masa lalu tidak ada yang sepenuhnya baik. Kemudian berpegang teguh dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasul. Semakin ikhlas dalam beramal, itulah kategori mereka yang diterima taubatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka akan mendapatkan ajran azima, pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 147 surat An-Nisa adalah tentang kaidah. Kaidah yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini. Bahwa kesyukuran seseorang, keimanan seseorang menjadi penghalang dari turunnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa manusia, tidak akan mengazab manusia, manakala manusia tetap bersyukur, tetap beriman kepada Allah, yakin dengan Allah. Dan Allah maha mensyukuri. Hamba berbuat baik, saking maha bersyukurnya Allah, Allah lipat gandakan pahalanya, berlipat-lipat. Demikian juga jika kita ingin meneladani sifat maha bersyukur Allah. Orang berbuat baik kita balas dengan yang lebih baik. Demikian juga orang beriman itu disampaikan oleh Rasul SAW selalu baik. Ketika mendapatkan kenikmatan ia bersyukur dan itu baik. Dapat mencegah dari bencana. Namun ketika dia mendapatkan ujian, dia bersabar. Itu pun dapat mencegah dari bencana. Inna amrohu kullahu khair. Semua urusan orang beriman adalah baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di sini kaidah kehidupan kita. Kita tingkatkan rasa syukur kita.
Kita tingkatkan keimanan kita. Karena itulah benteng yang akan mencegah kita untuk tidak mendapatkan musibah, keburukan dalam kehidupan dunia, dan azab yang pedih di yaumil qiyamah kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan sebagai pribadi yang sangat bersyukur. Makanya beliau diampuni dosanya. Beliau dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Aisyah radhiyallahu anha terkagum-kagum dengan ibadah Rasul yang sangat paripurna, yang sangat luar biasa. Jawaban Rasul adalah, afala akuna abdan syakura? Tidakkah aku patut menjadi hamba Allah yang paling bersyukur? Maka kesyukuran kita atas anugerah nikmat, kesyukuran kita atas anugerah bimbingan, kesyukuran kita atas anugerah kesehatan, atas anugerah keluarga, atas anugerah harta, kita jadikan sebagai sarana kita untuk meningkatkan iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akhir dari juz yang kelima di surat An-Nisa, berakhir di ayat 147. Karena ayat 148 sudah memasuki awal juz yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai perkataan yang buruk itu disampaikan secara terang-terangan, bahkan disebarkan di khalayak ramai, kecuali karena ia diperlakukan zalim oleh seseorang. Ada pandangan dari para ulama memaknai ayat yang sangat mulia ini. Keburukan itu yang terbaik adalah disembunyikan, sedangkan kebaikan yang terbaik adalah disampaikan. Karenanya ada azan itu menyampaikan lafaz-lafaz yang Allah cintai, menyampaikan keagungan Allah, mengajak manusia untuk sholat, hayya 'alas sholah misalnya, maka itu layak untuk diterangkan, untuk disampaikan dengan suara yang didengar oleh semua orang. Namun jika itu keburukan, kemaksiatan, lebih baik disimpan, lebih baik tidak dibicarakan, apalagi disebarkan. Bahasa kitanya gosip. Justru ini kadang-kadang terbalik. Yang buruk kita gosipkan, kita sebarkan. Sementara yang baik-baik kita sembunyikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di akhir surat Ad-Duha Allah mengingatkan. Justru kenikmatan, yaitu kebaikan-kebaikan kita ceritakan. Tetapi cerita kebaikan itu adalah untuk memotivasi, untuk mengajak orang lain berbuat baik. Dan itu bukan riya. Kebaikan Nabi Muhammad diceritakan oleh sahabatnya. Kebaikan sahabat diceritakan oleh sahabatnya. Kebaikan sahabat diceritakan oleh tabi'in dan seterusnya. Kita mengetahui dan dapat mencontoh kebaikan mereka karena diceritakan, diwartakan oleh murid-murid mereka. Namun keburukan-keburukan cukuplah kita jadikan sebagai konsumsi pribadi. Dan kita bertobat, kita memohon maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikhawatirkan jika keburukan itu tersebar, negatifnya, dampaknya lebih besar. Mungkin dicontoh oleh para remaja. Mungkin dicontoh oleh anak-anak yang tidak tahu. Justru di ayat 149 Allah ingatkan, jika kamu menerangkan kebaikan, membuka kebaikan, menyampaikan kebaikan, itu lebih baik. Meskipun menyembunyikan kebaikan itu juga tidak ada masalah. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan kita dan menyamakan orang yang beramal baik terang-terangan atau orang yang beramal baik secara sembunyi-sembunyi. Tapi ada ibadah yang memang lebih baik disyiarkan, seperti ibadah kurban yang akan kita jalankan, ibadah haji yang insya Allah nanti tahun depan kita laksanakan. Semua orang mengetahui, bahkan semua orang kita beritahu, kita minta doa. Ibadah kurban semuanya mendapatkan manfaat.
semua orang mengetahui dan mendapatkan hak dari daging yang disembelih. Karenanya disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala meminta keburukan jangan disebarkan, disembunyikan. Kebaikan silahkan disebarkan agar menjadi contoh bagi yang lainnya. Ini dikaitkan pula dengan hadis Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanah. Mudah-mudahan ini menjadi sunnah hasanah, yaitu kebaikan yang kita jalankan dilakukan oleh orang setelah kita. Maka orang yang melakukan kebaikan di awal akan mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Itulah sunnah hasanah, inisiasi yang baik, tradisi yang baik. Jika dilanjutkan, dikekalkan oleh orang-orang setelah kita, maka yang mewujudkannya, yang mengawalinya, yang menginisiasinya akan mendapatkan pahala tidak terputus terus-menerus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 150, 151 hingga 152. Allah membandingkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar. Allah awali dari orang-orang yang mengingkari Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak mengimani Rasulnya. Malah mereka membeda-bedakan antara Nabi fulan dengan Nabi yang lain. Mereka malah menjadikan nabi-nabi itu hamba-hamba Allah yang tidak mereka percayai. Dan mereka beriman hanya dengan sebagian, namun ingkar dengan sebagian yang lain. Maka inilah kategori orang-orang yang mendapatkan azab yang menghinakan. Sebaliknya orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya tidak membanding-bandingkan, tidak membeda-bedakan antara nabi-nabi Allah. Karena semua nabi adalah manusia yang paling mulia. Para nabi tidak boleh kita beda-bedakan. Kita ambil seluruhnya kebaikan-kebaikan mereka karena nabi itu pilihan Allah. Sedangkan yang lain mungkin kita bisa beda-bedakan karena mereka adalah manusia biasa. Tapi para nabi utusan Allah, Allah larang kita membeda-bedakan. Semuanya harus kita yakini mereka adalah manusia termulia sepanjang masa. Kita ikuti tuntunan kebaikan mereka hingga akhir zaman. 153, 154 hingga 158 bicara tentang bagaimana sikap ahli kitab terhadap Nabiullah Isa alaihi salam. Diawali dengan permintaan ahli kitab agar diturunkan kitab dari langit yang menunjukkan mereka bukti akan kebenaran para nabi. Di antara yang disampaikan oleh para ulama tafsir adalah Nabi Musa alaihi salam. Mereka minta agar diperlihatkan Allah. Maka setelah diperlihatkan, mereka tidak mampu melihatnya. Dan mereka kemudian juga pingsan, disambar petir karena meminta sesuatu yang tidak boleh mereka minta. Namun setelah bukti-bukti itu datang, justru mereka kembali menyembah anak sapi. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan betapa sabarnya Nabi Musa terhadap mereka. Tetap Nabi Musa berusaha membimbing. Apa yang mereka minta jika itu dibolehkan oleh Allah, maka Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah dikaitkan dengan kisah bagaimana kemudian mereka yang suka melanggar janji umat Nabi Musa. Kemudian Allah angkat gunung Sinai di atas mereka agar mereka mengingat bahwa janji itu tidak boleh diingkari. Ketika mereka melihat agungnya gunung Sinai, ketika mereka akan mengingkari, tentu mengingat bahwa yang akan dijatuhkan oleh Allah kepada mereka adalah gunung yang sangat besar tadi. Namun ternyata tetap saja mereka tidak mengimani Nabi Musa alaihi salam. Bahkan mereka cenderung untuk selalu berbuat durhaka kepada Nabi Musa. Bahkan Allah menggambarkan mereka selalu berbuat yang tidak baik kepada nabi-nabi Allah. Pada Nabi Allah membimbing mereka.
memenuhi apa yang mereka inginkan dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka. Disinilah qulubuna ghulf. Mereka katakan hati kami itu sudah keras, benar. Setiap nasihat, bimbingan mereka tidak mau. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang perilaku buruk orang-orang yang tidak mempercayai nabinya. Cenderung mencari kesalahan-kesalahan nabinya. Padahal sama sekali Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud buruk kepada mereka. Yang terakhir contohnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Apa yang mereka perkatakan tentang Nabi Isa? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan para ahli kitab mereka mengatakan kami membunuh Nabi Isa putra Maryam Rasul Allah. Ya, keyakinan mereka Nabi Isa itu dibunuh kemudian disalib. Padahal Al-Quran Al-Karim berbicara mereka tidak membunuhnya dan tidak mensalibnya. Tetapi riwayat menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam mempunyai sahabat-sahabat, hawariyun, sahabat dekat, penolong-penolongnya. Maka saat ada beberapa orang yang hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam, ada di antara sahabat-sahabatnya. Ada yang mengatakan murid-muridnya bersedia untuk dipersamakan, dimiripkan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sahabat tadi dimiripkan wajahnya sehingga ketika mereka mendobrak pintu, masuk dan mencari Nabi Isa, mereka mendapati seseorang yang mirip dengan Nabi Isa. Itulah yang dibawa, itulah yang dibunuh. Sehingga kita sangat yakin bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh, namun barrafa'ahullahu ilaih, malah Allah angkat Nabi Isa ke langit untuk nanti insya Allah akan Allah turunkan menjelang akhir zaman. Keyakinan para ulama, Nabi Isa tidak dibunuh, diangkat oleh Allah ke langit. Hanya perbedaan pandangan di antara mereka, apakah ketika diangkat ke langit dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau dalam keadaan masih hidup. Namun kita katakan, apakah ketika diangkat itu dalam keadaan hidup atau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang gaib. Namun Nabi Isa akan turun kembali ke bumi ini dengan izin Allah. Itu yang kita yakini. Kalau Nabi Isa diangkat dalam keadaan hidup, dalam keadaan masih hidup, maka itu berarti kemukjizatan yang Allah berikan khusus kepada Nabi Isa. Kalau kemudian sudah dalam keadaan meninggal dunia, Allah amat sangat berkuasa untuk membangkitkan kembali, menghidupkan kembali, dan kemudian Nabi Isa akan diturunkan untuk menyelamatkan umat manusia di akhir zaman. Inilah gambaran tentang Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana sejak awal Nabi Isa justru membela ibundanya Maryam. Namun di akhir waktunya Nabi Isa pun diuji oleh Allah dengan sikap buruk kaumnya yang waktu itu ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah menyelamatkan. Namun Allah memberikan perlindungan. Dan itulah perlindungan yang tiada taranya untuk Nabi Isa alaihissalam. Wa kanallahu azizan hakima. Dan sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca, yang kita tadaburi, banyak pelajaran yang kita ambil, banyak hikmah yang kita gali, semakin banyak pula kebaikan-kebaikan dunia yang Allah anugerahkan kepada kita, dan kebahagiaan akhirat yang sedang dipersiapkan oleh Allah untuk kita semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Jazakumullah khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.